tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sama buat karyawannya. Jadi CSR itu salah satu bentuk tanggung jawab dari suatu perusahaan untuk masyarakat sekitar, untuk karyawannya, dan untuk perusahaan itu sendiri. Apakah Anda tahu tentang CSR? Tahu tuh. Apa itu CSR? CSR Corporation Social Responsibility. Kayak semacam bantuan dari perusahaan kepada masyarakat. Bentuknya ada macam-macam sih. Ya, saya tahu tentang CSR. CSR itu singkatan dari Corporate Social Responsibility yang selalu ada pada setiap perusahaan. CSR itu berbagai macam ya. Ada yang misalnya kayak di Sido Muncul itu dia ngadain mudik bersama buat penjual jamunya mereka. Itu sampai 10.000 penjual jamu apa ya, kurang tahu. Apa bentuk CSR? Bentuk CSR itu ada beberapa, mungkin dana segar langsung atau berbentuk barang atau yang berbentuk dengan sesuatu yang berhubungan dengan sosial ke masyarakat. Itu bisa bentuk bantuan pendidikan atau pekerjaan, dan masih banyak lagi sih. Penanaman pohon, terus program beasiswa, terus program sekolah buat karyawannya, mungkin biar nanti bisa membantu perusahaan juga. Yang saya tahu itu seperti kerja bakti, terus seperti mengajak orang-orang sekitar dari perusahaan yang ada di sekitar perusahaan, seperti warga di sekitar perusahaan, kerjasama dengan perusahaan seperti itu. Apakah Anda tahu perlakuan akuntansi untuk CSR? Tahu, karena akuntansi itu untuk seberapa jauh dana yang akan disalurkan kepada masyarakat, bahwa itu sumbangan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi itu bermacam-macam, mungkin dana umpamanya CSR untuk sosial, untuk mengentaskan kemiskinan, atau sesuatu sumbangan yang berbentuk barang untuk kesejahteraan masyarakat seperti sembako dan lain-lain. Saya tidak tahu tentang perlakuan akuntansi untuk kegiatan CSR ini. Akuntansi untuk CSR itu tahu. Investasi sih alasannya, soalnya dengan perusahaan melakukan CSR itu nanti kan kayak perusahaan punya image yang baik di mata lingkungan sama di mata para calon investor, jadi kayak menarik minat para investor juga sih. Dua-duanya lah ya, soalnya salah satunya kan CSR emang salah satu investasi dari suatu perusahaan untuk masyarakat sekitar, tapi di sisi lain CSR juga emang membutuhkan biaya yang besar juga untuk investasi. Itu termasuk investasi, soalnya kan jadi dia melakukan untuk sekarang tapi masa manfaatnya untuk ke depan. CSR itu termasuk dalam biaya. Saya tidak mengetahui tentang konsep akuntansi hijau. Nggak tahu. Nggak tahu. Apakah Anda mengetahui konsep akuntansi hijau? Konsep akuntansi hijau mungkin karena itu go green itu akan perlakuan saat sekarang untuk ya minimal kita tahu bahwa go green akuntansi hijau itu mungkin untuk menciptakan bahwa CSR yang pernah kami alami bahwa itu membuat taman itu sebagai juga
CSR, dan untuk mempererat dan dari ruang publik supaya bentuk taman itu hijau yang kami ketahui itu. Akuntansi hijau, jadi CSR yang dibuat oleh perusahaan dimasukin ke laporan keuangan, itu bukan? Akuntansi hijau adalah paradigma baru akuntansi yang menganjurkan bahwa fokus dari proses akuntansi tidak hanya pada transaksi-transaksi atau peristiwa keuangan, tapi juga transaksi atau peristiwa sosial dan lingkungan. Contoh akuntansi hijau adalah CSR. Kelompok kami mengambil salah satu perusahaan yang menerapkan CSR, yaitu PT Indosat. Di mana PT Indosat dalam menerapkan CSR, mereka membantu korban bencana longsor yang ada di Banjarnegara melakukan pemberdayaan wanita melalui program Inspirasi Wanita Indonesia, Indonesia Belajar, dan Mobil Klinik Indosat. Korporasi seharusnya tidak menganggap CSR sebagai beban atau biaya, tetapi sebagai sesuatu yang menguntungkan di masa depan atau sebuah investasi bagi perusahaan. Jika perusahaan benar-benar serius dalam menjalankan CSR dan menginternalisasi nilai-nilai CSR. Hal tersebut dikarenakan jika kita melihat dari teori investasi, di mana korporasi berinvestasi untuk mendapatkan citra baik dari para stakeholder, walaupun awalnya perusahaan mengalami penurunan biaya, tetapi pada jangka panjang korporasi akan mengalami peningkatan laba. Oke, jadi kesimpulannya adalah perusahaan yang bersedia dan berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab pada sosial dan lingkungan secara berkelanjutan, yang akan meningkatkan reputasi perusahaan serta mendapatkan keuntungan yang berwujud peningkatan pangsa pasar, profitabilitas, dan nilai perusahaan. Oke, demikian video tugas akhir akuntansi sosial lingkungan. Dan semoga video yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya Nadia, Saya Putri, saya Dida. bye bye.